Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menemani aktivitas Anda dalam program unggulan Risalah Tafsir bersama saya Fatih Hakil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Risalah Tafsir pada kesempatan sore hari ini. Beliau adalah Ustadz Ahmadi. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabar sehat untuk sore ini Ustadz? Insyaallah sehat. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz. Amin. Ya. Pelajaran kita sore ini Ustadz, kita sampai di surat apa ayat berapa? Surat Al-Imran 140-141. Ya, baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Ahmadi. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmatnya, karunia rahmatnya pada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita insya Allah sampai hari ini masih Allah pertahankan iman dan Islam kita dan memberi kepada kita kesempatan untuk thalabul ilmi, yaitu mempelajari firman-firman-Nya. Untuk itu, untuk menghemat waktu, mari kita langsung saja lanjutkan belajar kita tentang tafsir Al-Quran. Insya Allah untuk sore hari ini telah sampai surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 140 dan 141. Surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 140 dan 141. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyamsaskum qarahum faqad masal qawma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha binan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin wa yumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin. Yang terjemahannya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir pun saat itu dalam perang Badar mendapat luka juga seperti kamu. Dan masa kejayaan atau kehancuran suatu kaum itu kami bergelirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan supaya Allah dapat membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. 141. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Mari kita perhatikan penjelasan ayat ini. Ayat 140. Iyamsaskum qarahum faqad masal qawma qarhum misluh. Jadi ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya yang membicarakan tentang peristiwa terjadinya perang Uhud, yaitu tahun ke-3 Hijriah. Kemarin sedikit saya sampaikan
di dalam perang Uhud baru saja mau berangkat berperang, sudah terjadi pengkhianatan dari kaum munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada awalnya Nabi bersama dengan 1000 sahabatnya akan berangkat ke Uhud. Ini akan berangkat ke Uhud. Namun dalam keadaan itu saja baru akan berangkat, sudah terjadi pengkhianatan dari Abdullah bin Ubay bin Salul dengan mundur 300 tentaranya atau teman-temannya. Sehingga Nabi tinggal membawa 700 sahabatnya yang harus menghadapi 3.000 orang kafir. Ya. Jadi harus menghadapi 3.000 orang kafir. Nah, kemarin sudah kita terangkan bagaimana keadaan orang-orang kafir juga orang-orang Islam dalam perang Uhud. Nah, ayat ini merupakan satu hiburan Allah kepada Rasulullah dan umat Islam tentunya kan gitu. Karena sekali lagi, karena umat Islam pada saat terjadi perang Uhud, ya, di awalnya umat Islam dapat kemenangan luar biasa. Walaupun hanya 700 melawan 3.000. Ini. Jadi terjadi kemenangan yang luar biasa. Nah, orang kafir melihat kekalahan seperti itu, akhirnya timbul siasat liciknya. Dia mereka pura-pura melarikan diri dengan meninggalkan semua harta benda mereka sebagai ghanimah perasaan perang, ditinggal semua. Ini. Mereka melarikan diri. Untuk apa? Untuk mengatur siasat, padahal kan gitu. Akhirnya mereka melarikan diri, umat Islam merasa sudah menanglah di sini. Nah, di sini. Merasa sudah menang, akhirnya pedang-pedang mereka disarungkan. Sudah tidak ada kesiapan lagi. Tombak-tombak, pedang semua sudah diletakkan, katakanlah gitu, karena musuh sudah lari. Mereka berebut, katakanlah kalau bahasa kita, sekarang ada perasaan perang yang sangat banyak mereka tinggalkan. Sebagian mereka berebut, bukan semuanya, sebagian mereka berebut untuk mengumpulkan ghanimah sebanyak-banyaknya. Yang lebih fatal lagi, 50 orang pemanah jitu yang ditugasi Rasulullah untuk menjaga Bukit Uhud, lereng Uhud, ini di belakang pasukan Islam, ini 40 turun. Karena melihat nanti kalau saya turun saya dapat bagian apa-apa. Yang lain royoan barang, rampasan perang, saya di sini tidak dapat apa-apa. Maka yang 40 turun, tinggal 10 orang. Nah, melihat keadaan seperti itu, nah di sini luar biasanya Khalid bin Walid ini, pemimpin pasukan berkudanya kaum kafir yang tadi pernah melarikan diri tadi, ini berbalik mengelilingi Bukit Uhud, langsung menyerbu dari belakang. 10 sahabat yang menjaga tadi pemanah dari belakang tadi, ya tinggal sekecil saja sudah, paribasannya sudah, tidak perlu tenaga apapun, langsung diingkus habis saja 10 orang menghadapi pasukan Khalid bin Walid, pasukan berkuda. Nah, saat itulah umat Islam dalam keadaan tidak siap perang, senjata sudah diletakkan, pedang-pedang sudah dimasukkan ke sarungnya, dapat serangan luar biasa dari belakang. Khalid bin Walid dengan pasukan perkudanya diserbu, dari depan kembali lagi, yang tadi lari kembali lagi, ini dipimpin oleh Ikrimah, bahkan pertanyaan Abu Jahal kan itu. Jadi dari belakang, dari depan diserbu mati. Maka terjadi kacau balau luar biasa. Bahkan sampai sahabat Nabi 70 orang syahid di saat itu. Paman Nabi Hamzah syahid. Ini. Mus'ab bin Umar syahid. Wah, ini luar biasa. Karena apa? Karena kesalahan umat Islam sendiri. Lengah. Karena sudah merasa dapat kemenangan. Ditambah lagi tadi, di antara mereka ada yang berebut harta rampasan, kan begitu. Harta rampasan.
Jadi Allah sendiri katakan dalam surat Al-Imran juga ayat 152. Jadi karena merasa sudah menang, akhirnya mereka teledor melanggar aturan Nabi yang tadinya suruh menjaga. Mereka tinggalkan, yang sebagian lagi berebut harta rampasan, nah akhirnya tidak ada kesiapan untuk berperang lagi. Dalam keadaan seperti itu, orang kafir datang menyerbu dari belakang, dari muka, luar biasa. Nah, sehingga sekali lagi 70 sahabat Rasulullah syahid di medan perang saat itu, di perang Uhud. Nah, Allah menghibur dengan ayat ini. Kalau sahabatmu, bahkan kamu terluka di medan Uhud, perang Uhud, sebanyak 70 orang, bahkan pamanmu juga ikut syahid di medan perang. Ingat, setahun sebelumnya di perang Badar, Allah berikan kemenangan. Umat Islam hanya sedikit, 300 orang, mengelawan 1000 orang kafir. Tapi karena kedisiplinan, maka dapat kemenangan luar biasa. 70 orang kafir mati saat itu. Sahabat Nabi 14 orang syahid dalam perang Badar. Nah, maka Allah katakan di sini, kalau sekarang ini kamu dapat musibah, terjadi kekalahan yang luar biasa, katakan begitu. Sebelumnya mereka pun seperti itu, mengalami 1000 pasukannya yang 70 mati di perang Badar sebelumnya. Nah ini. Maka untuk apa? Untuk diambil pelajaran. Kenapa kemarin di perang Badar dapat kemenangan? Kenapa di perang Uhud dapat kekalahan? Nah, maka sebenarnya kan Quran ini sebagai pelajaran. Allah mengingatkan, mau itu kan gitu. Nah, karena apa? Di medan Uhud terjadi pelanggaran aturan Rasulullah, sikap yang salah, kurang waspada, hati-hati, sehingga terjadi bencana yang seperti itu. Nah, ini terjadi bencana seperti itu. Nah ini, maka di sini Allah katakan, iyam saskun karhun fakot masal koma karhum mutsuh. Jadi kalau kamu sekarang ini menderita penderitaan kekalahan seperti itu, sebelumnya mereka juga mengalami. Nah, kenapa terjadi ini yang penting, gitu loh. Nah, maka disebutkan dalam surat Al-Imran 152 itu karena apa? Karena kekurang hati-hatian, karena keteledoran, karena tidak disiplin melanggar aturan Rasulullah kan itu. Melanggar. Dan itu aturan itu sampai kapanpun. Setiap pelanggaran aturan Allah dan Rasulnya pasti membawa bencana, pasti itu. Kecil maupun besar. Nah ini, kecil maupun besar. Bahkan saat itu sampai Rasul pun giginya hampir tanggal karena kena ini luar biasa. Papa Rasulullah Hamzah meninggal syahid di medan Uhud. Nah ini. Nah kemudian Allah katakan pada selanjutnya ayatnya, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, hari-hari itu dipergilirkan oleh Allah. Saat ini menang, besok kalah. Itu hal yang biasa. Maka yang penting kenapa kalah dan bagaimana bisa menang. Ini penting, yang penting itu. Maka untuk diambil pelajaran ini. Diambil pelajaran. Di hari-hari itu bukan sekarang saja, dulu juga sampai kiamat sama. Jadi sekarang ini lancar, ekonomi lancar. Mungkin tahun depan sulit. Atau kemarin sulit, sekarang lancar. Biasa saja. Itulah dunia. Nah, maka yang penting dicari. Kenapa sampai terjadi ini? Tahun kemarin sebagai petani panen raya luar biasa. Tapi tahun ini ambruk sama sekali. Karena apa? Lagi mungkin kurang waspada, kurang hati-hati. Mungkin salah menggunakan pupuk atau ada hama tidak diberantas dan sebagainya. Nah, terjadi ya ini. Nah, termasuk ekonomi juga begitu. Kemarin mudah, sekarang sulit, mungkin besok mudah lagi. Itu hal biasa. Nah, dunia kan dua. Sulit, mudah, sakit, sehat, murah, mahal. Kan gitu seperti itu. Maka ketika dalam suatu perjuangan ini, itu keberhasilan, kegagalan itu pasti akan terjadi. Dan itu dialami oleh nabi-nabi sejak dulu. Karena sebelumnya kita pelajari. Itu terjadi bukan sekarang. Jadi kalau umat Islam telah terjadi
kekalahan, kemenangan dalam satu peperangan itu bukan Nabi Muhammad saja, nabi-nabi dulu pun juga mengalami seperti itu. Sebabnya sama, kurang disiplin atau melanggar aturan Allah dan Rasulnya pasti gagal, pasti bencana yang datang. Tapi ketaatan pasti akan membawa kebaikan dan keberhasilan. Itu sama ini. Maka di sini katakan hari-hari itu dipergilirkan untuk manusia, baik untuk keberhasilan atau kegagalan kan ini. Waliya'lamallahu alladzina amanu. Apa di sini? Untuk Allah mengetahui, bukan Allah tidak mengetahui, Allah mengetahui. Jadi dengan Allah memberikan satu keadaan kadang berhasil, kadang gagal, kadang kalah, kadang menang. Ini untuk memberi pelajaran pada hambanya supaya mengerti mereka tadi kenapa gagal, kenapa tidak, kenapa berhasil. Jadi Allah ingin mengetahui bagaimana keadaan umat Islam ini. Maka ayat ini menghibur Nabi. Jadi kalau kemarin kamu berhasil di medan di perang Badar, sekarang gagal, itu hal yang biasa saja. Itu pasti. Yang penting dicari kenapa terjadi seperti ini. Bagaimana untuk tetap dalam keadaan berhasil dan menang. Nah ini. Kemudian Allah katakan Allah mengetahui keadaan orang yang beriman. Orang beriman kok gagal, kok kalah. Bukan orang beriman tidak pernah gagal, bukan orang beriman tidak pernah sakit, bukan. Orang beriman sakit, ya lapar, ya mati, sama. Tapi kenapa kan gitu? Namun bagaimana juga yang namanya orang yang beriman, apa sakit, apa gagal, apa sehat dan sebagainya, semua dalam kebaikan. Ini. Maka di sini kalau di dalam perang Uhud, terjadi kegagalan, katakanlah dalam satu cita-cita kan gitu. Allah memberikan hiburan di sini. Wa yattakhidha minkum syuhada. Nah, ini. Semua yang gugur di medan Uhud sebagai syuhada, mati syahid, dijamin surga bi ghairi hisab. Nah ini. Maka bagi saudara-saudara yang keluarganya mungkin syahid di medan Uhud, tidak perlu sedih. Nabi tidak perlu sedih. Sebagian sahabat sudah masuk ke surga tanpa hisab. Itulah maka setelah perang Uhud selesai kan itu, Nabi naik ke bukit Uhud, langsung beliau berpidato. Wahai orang-orang kafir, kamu merasa bangga mungkin karena dapat kemenangan, tapi ketahuilah kamu telah mempercepat kami untuk mendapatkan surga. Tapi kamu sebaliknya, justru kamu akan mendapatkan neraka yang lebih dalam lagi karena telah menyiksa, memperdaya, mendolimi orang yang beriman. Nah, ketika mendengar pidato Nabi itu, tidak sedikit orang yang cerdas berpikir, iya ya, kenapa maka orang beriman itu tidak ada yang takut mati, tidak, karena apa? Begitu mati di perang, di medan perang, surga. Maka tidak ada yang merasa takut ini kena mati pedang, tidak ada yang takut. Mundur lari apalagi. Karena apa? Begitu mati, syahid. Begitu syahid, surga. Nah ini. Nah, maka orang yang kafir termasuk ini sahabat Nabi Ikrimah, Khalid bin Walid berpikir. Karena mereka orang cerdas, orang pintar, Khalid itu orang cerdas. Jadi mendengar pidato Nabi itu digagas gitu, bahasa itu digagas, dipikir. Maka tidak ada orang Islam katakanlah nyekal pedang rata yang nggak wani maju kan, itu kan luar biasa. Nah, jadi orang mau berpikir dikit saja akan bisa berpikir. Sebenarnya ayat Allah luar biasa pada saat itu. Dan sekarang ini pun juga Masya Allah kalau mau berpikir sedikit saja. Setiap Ahad pagi, orang dari seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke katakanlah, yang dari Sumatera, bahkan dari Irian, dan ini, datang ke Ahad pagi. Untuk apa? Untuk ngaji. Pas masjidan tidak, bahkan ada yang tidak tempat di dalam, dapat di halaman Paro Mangkunegaran. Lah ngaji di rumah kan malah dapat TV. Kenapa?
Apa tidak punya bayi? Oh buahnya tenaga, waktu, semuanya dikorbankan. Tapi kenapa senang? Tidak usah datang, gelo. Ini. Nah karena apa? Itu nilai kebaikan mereka paham. Mereka paham. Apa dengar? Jangankan dengar, kadang dengar pun tidak. Ini, dengar pun tidak. Nah ini. Apalagi melihat Ustadz sama sekali tidak, karena di halaman Mangkunegaran kan gitu. Tapi kenapa tidak kapok? Tidak, minggu datang lagi, besok datang lagi dan sebagainya. Nah ini. Jadi kalau kita dengar setelah pengajian diumumkan dari sana satu mobil, berapa mobil. Nah ini mereka punya biaya, tenaga, waktu, biaya semuanya dikorbankan. Tapi kalau tidak bisa ikut itu gelonya luar biasa. Nah ini juga ini Nabi maka dihibur Allah. Jangan khawatir, jangan susah. Jangan susah, jangan sedih kan itu loh. Jangan kecil hati. Apa? Saudaramu, sahabat-sahabatmu yang syahid di medan Uhud, itu berarti mereka telah bahagia di surga. Kapan kamu menyusul? Inilah. Kapan kamu menyusul? Nah ini. Maka di sini Allah katakan, wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul dzalimin. Allah tidak menyukai orang yang zalim. Orang yang zalim, yang tidak mau berjuang. Tidak mau berjuang. Karena takut. Ini, karena takut. Ini. Takut biayanya mahal. Takut telah nanti duduk di masjid harus silos 4 jam. Wah, dah kesele. Akhirnya saya tidak datangkan gitu. Lebih baik di rumah melihat TV sambil rokokan tiduran. Nah, ini sudah. Tidak ada nilainya apa-apa akhirnya. Nah, sini maka Allah katakan satu kedzaliman yang luar biasa kalau kita mengecilkan arti perjuangan. Apapun itu wujudnya. Nah, ini. Nah, kemudian Allah akhiri ini pada ayat ini waliyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Semua kejadian itu baik membawa ke kemenangan, baik membawa kekalahan kan itu. Bagi orang beriman itu tidak ada ruginya sama sekali. Ketika menang, katakanlah itu suatu anugerah. Mungkin kalau berperang ya dapat ghanimah dan sebagainya. Kalau kalah dapat syahid. Tidak ada rugi sama sekali. Tidak ada rugi sama sekali. Katakanlah kalau kita ngaji ini, keringat 1 tetes itu nilainya luar biasa. Ini sen uang yang digunakan untuk biaya perjalanan dalam pengajian itu nilainya luar biasa, luar biasa. Ini coba bayangkan kalau sedikit saja kita berpikir, yang kita keluarkan untuk 1 minggu sekali tahap pagi, dengan yang gunakan beli pulsa untuk HP itu kira-kira sebanding enggak? Nilainya apa? Seberapa? Kadang tidak sebanding. Oh, tidak sebanding. Belum lagi yang lain-lain. Nah ini. Maka di sini Allah katakan wa yumahhisallahu alladzina amanu. Ini. Agar Allah membersihkan orang yang beriman. Ini. Jadi setiap perjuangan, sekecil apapun penderitaan, katakanlah. Maka Nabi katakan kita jalan kecocok duri jadi sedekah. Apalagi sampai syahid, jelas Rasulullah dibimbing syahid surga. Jangan susah. Jangan kecil hati, jangan ini. Karena apa? Mereka adalah telah mendahului kita untuk mendapatkan surganya Allah. Dan orang kafir ya, yang kelihatannya menang itu bukan menang, Nabi katakan bukan menang. Akan lebih memperdalam tempatnya di neraka. Karena apa? Telah menganiaya, mendolimi orang-orang yang beriman. Jadi setiap perbuatan orang kafir, siapapun itu, kafir jelas, kafirnya atau munafik, yang merugikan orang yang beriman, yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini luar biasa kerugiannya. Bukannya di dunia, di akhirat lebih lagi. Lebih lagi. Maka Allah akan menghancurkan orang kafir. Dohirnya
mereka nanti akan terkalahkan lagi kalau umat Islam berdisiplin. Di akhirat jelas mereka bidaril asfali minan nar karena mereka munafik. Ya begitu. Ya, terima kasih atas tausiahnya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Risalah Tafsir bersama dengan Ustadz Ahmadi. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama di sesi kali ini kita akan ke pertanyaan tertulis dulu Ustadz dari Ibu Suwati di Sulawesi Selatan. Ustadz mohon dijelaskan terkait surat At-Taubah ayat 106 Ustadz, mohon tausiahnya. Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 106. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Wallahu alimun hakim. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengadab mereka dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini. Jadi Allah sangat mengerti pas, sangat mengetahui bahwa hambanya itu tidak mungkin bersih dari dosa. Maka Allah memberikan kesempatan untuk mohon ampun, untuk bertobat kepadanya. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada hambanya ini untuk mohon ampun, istighfar kepada Allah, bertobat kepadanya. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa yang telah dilakukan ketika dia masih hidup itu. Namun sebagian manusia ada yang mau bertobat mohon ampun kepada Allah dari dosanya sehingga mereka bersih dosanya dari perbuatan dosa yang dilakukan. Namun juga ada yang sama tidak mau berdoa, juga tidak ada bertobat, juga tidak mau ini. Maka saya lagi Allah memberikan kesempatan kepada hambanya yang mau bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Maka Allah memberikan kesempatan. Yang mau bertobat Allah akan ampuni dan Allah berikan kebahagiaan nanti di akhirat. Yang tidak bertobat ya mereka tetap akan mendapat kecelakaan nanti di akhirat. Nah ini. Jadi ada dua golongan manusia yang kesadarannya karena dia telah berbuat dosa di dunia ini, sekecil apapun itu pasti yang tidak ada manusia tidak punya dosa, maka segera mohon ampun kepada Allah, istighfar pada Allah. Maka Masya Allah luar biasa ya, kalau kita membaca hadis Rasulullah, barang siapa berzikir setelah sholat fardu ini, berzikir istighfar 3 kali dan sampai selesai zikir setelah sholat fardu itu, Rasulullah katakan semua dosanya Allah akan ampuni sekalian sebanyak ombak yang ada di lautan, buah yang ada di lautan sana, sebanyak itu dosanya Allah akan ampuni. Nah orang yang beriman sekali lagi, orang Islam yang sadar tidak mungkin habis sholat langsung kelepat salam langsung berdiri, oh tidak, tentu akan mengambil kesempatan yang sekecil sedikit itu. Zikir tidak lama, paling berapa menit untuk berzikir sampai selesai baru. Tapi juga tidak sedikit orang yang begitu salam kanan kiri langsung berdiri langsung. Zikir tidak sempat. Atau ada yang saya zikir sambil berjalan, astagfirullah. Kesempatan 2 menit 3 menit untuk menghadap Allah saja tidak sempat. Untuk apa? Segera apa gitu. Ini. Jadi ada orang-orang yang tadi, ada orang yang menyadari karena banyak dosanya dan berkali-kali di sini di belakang kata dosa itu ada neraka. Di belakang kata pahala itu ada surga. Nah, orang menyadari karena dosa itu akibatnya akan neraka, maka kesempatan mohon ampun itu akan digunakan, taubat akan digunakan. Namun ada juga tadi saya katakan orang yang
mungkin tidak merasa dosa mungkin. Ini ya sholat seenaknya aja, ini luar biasa. Habis zikir, habis sholat langsung berdiri jalan tanpa zikir, padahal hanya berapa menit saja. Nah ini jadi ada dua orang jenis manusia ini, yang satu merasa punya dosa mohon ampun kepada Allah, yang kedua orang tidak merasa punya dosa maka tidak pernah mohon ampun kepada Allah. Ya begitu. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari siapa, di mana? Dengan Joseanto, Pak Ustadz. Ya, silakan, Bapak. Saya mau nanya ini, Pak Ustadz. Saya kan nih udah lama nggak ke masjid. Soalnya kalau ke masjid tuh kadang kalau sujud tuh cepet-cepet, nanti kalau rukuk pun cepet gitu. Yang terasa lama tuh kayak pas baca ayat aja gitu. Jadi sampai pikir rukuk itu aja nggak sempet, kayaknya terasa awak masih satu kali, imamnya udah sami Allahu liman hamidah gitu, nanti awak belum turun sujud, baru satu kali baca imamnya udah bangkit dari sujud, Allahu Akbar gitu. Jadi saya ini bingung Pak Ustadz, saya ini sebenarnya pengen ke masjid karena kangen gitu kan. Jadi terus gimana Pak Ustadz solusinya gitu? Atau lebih baik saya sholat di rumah? Kayaknya kok udah jalan semangat ke masjid, sampai masjid nggak sesuai yang diharapkan gitu Pak Ustadz. Jadi tolong minta tausiahnya Pak Ustadz dan pencerahannya gitu dari sunnah dan Al-Quran. Itu aja Pak Ustadz atas pertanyaannya. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati yang penting pertama di sholat itu adalah kita menghadap Allah. Ini kita menghadap Allah. Kita berbisik, berbicara dengan Allah. Ini maka namanya munajat kepada Allah. Itu berbisik-bisik. Langsung matur, bahasa kita matur, berbicara kepada Allah. Nah, jadi pertama menyadari bahwa kita sholat itu sedang berhadapan dengan Allah. Anggaplah Allah di hadapan kita. Ini. Jadi kita langsung berbicara dengan Allah. Ini. Maka dalam sholat ini, maka ada yang namanya tumak ninah. Tumak ninah. Jadi tidak tergesa-gesa. Anteng bahasa Indonesia kan. Jadi mengerjakannya tidak tergesa-gesa. Membacanya tidak tergesa-gesa, gerakannya tidak tergesa-gesa. Karena itu ketika di hadapan Allah gitu loh, menyadari kita di hadapan Allah. Maka kalau bahasa tidak gedebukan sakar pede tidak. Maka juga tidak lari-lari karena terlinggat terus lari-lari, tidak. Kita menghadap Allah. Bukan menghadap manusia, bukan menghadap Allah. Maka pada akhlak, pakai adab. Yaitu dengan tumak ninah. Lebih dari itu. Yaitu adanya jiwa khusyuk. Khusyuk. Jadi rasa kita berhadapan dengan Allah itu kuat kan itu. Sehingga kalau kita membaca ayat, membaca doa-doa dalam sholat itu, ya kita cobalah kita bayangkan kalau kita bicara dengan orang saja, dengan orang biasa saja, tentunya tidak mungkin kita akan sakar video kan gitu, tidak semuanya sendiri, tidak. Ya dengan cara yang baik, apalagi yang dihadapi orang yang terhormat, nantinya ngomongnya yang satu pelan-pelan ini. Nah, biasanya orang-orang seperti itu tidak menyadari. Jadi kalau sholat itu ya sekedar menghilangkan menggugurkan kewajiban saja. Sudah sholat sudah gitu. Maka saya katakan kadang wudhunya seenaknya juga, yang penting wudhu kan itu. Rata atau tidak peduli. Sholat juga itu sambil jalan langsung takbir. Nah, rukuknya cepat, sujudnya cepat. Nah, ini.
ini. Maka yang pertama kita, untuk diri kita masing-masing menyadari bahwa ketika sholat kita ini menghadap pada Allah. Menghadap pada Allah, matur pada Allah, bicara pada Allah langsung. Maka perlu sikap, sifat yang betul-betul tawadhu. Dengan betul-betul tawadhu hati kita. Ini. Jadi tidak gesa-gesa. Yang kedua, keadaan kita dalam masyarakat kan gitu. Jadi kalau kita mau sholat ke masjid, sholatnya seperti itu. Gaspol kan itu sholatnya. Membacanya cepat, Fatihahnya diseret-seret, ayatnya apalagi rukuknya. Belum sampai rukuk saya tidak sudah sujud dan lain-lain. Nah, kalau seperti itu berarti kita tidak bisa sholat dengan benar. Tidak bisa sholat benar. Kalau bisa cari masjid yang lain atau cari imam yang lain kan itu. Jadi jangan ikuti imam yang seperti itu. Cari imam yang lain atau masjid yang lain. Kalau tidak ada, imam tidak ada, masjid tidak ada, lebih baik sholat sendiri. Sholat sendiri. Jadi kita bisa khusyuk, bisa betul-betul istiqomah dalam sholat ini betul-betul ini. Sehingga tidak asal yang penting sholat, tidak. Jadi sekali lagi kesadaran kita sholat menghadap Allah. Menghadap Allah. Memang kalau kita ke masjid itu luar biasa. Bikulah khatwatin hasanah, setiap langkah kita ke masjid itu kebaikan. Masuk masjid bisa sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Bisa sholat berjamaah nilainya 27 derajat kan begitu. Tapi kalau sholat seperti itu bukan nilai yang didapat, bukan nilai kebaikan. Ini sama halnya dengan tidak sholat. Karena tidak ada kekhusyukan, khusyuk juga tidak. Ini, maka ya tadilah kalau masih bisa cari masjid yang lain atau cari imam yang lain. Mungkin di masjid diusulkan wadah takmirnya ganti imam yang tidak seperti itu, kan itu. Atau diusulkan mungkin imamnya gantian dan sebagainya seperti itu, sehingga yang tidak bisa diikuti ya tidak diikuti, yang bisa diikuti. Ya begitu. Ya, kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya Ustadz dari hamba Allah. Mohon penjelasan Ustadz, apakah ada dalil ketika berwudu itu sebaiknya jangan dihanduki karena untuk menghilangkan dosa dari air yang mengalir yang dari sisa wudu di tubuh kita? Apakah ada di dalam Quran ataupun hadis Ustadz terkait itu? Mohon tausiahnya. Jadi kalau tentang anduan tidak ada, hadisnya tidak ada, ayatnya Qurannya tidak ada. Yang melarang anduan juga tidak ada. Tapi setiap kita berwudu, air yang menetes dari anggota wudu kita itu membawa dosa kita. Jadi dosa wudu, ya wudu itu membersihkan dosa anggota wudu. Kita berkumur, dosa lisan kita hilang, membasuh muka sampai kaki ya ini. Nah kalau diandui bagaimana? Ya tidak masalah, tapi kan sudah kena air. Jadi anggota wudu sudah terkena air, kan itu. Tidak harus netes, Ini. Nah, nanti kalau ke masjid, komoh-komoh, nanti akhirnya ya sudah. Ini akhirnya sajadahnya basah dan sebagainya lah ini. Boleh aja diandui boleh. Tidak anduan juga boleh, pakai anduk juga boleh. Jadi dengan anduan berarti dosa tidak hilang, tidak, tetap saja karena wudu itu sudah menghapus dosa kita. Ya begitu. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Bambang di Banjarnegara. Ustadz mau tanya, ketika sholat Jumat, khotib saat membaca doa pada khutbah kedua itu jarinya telunjuk diangkat ke atas, itu apakah ada contohnya dari Nabi Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya, untuk itu ada dalilnya dari sabda Rasulullah yang diriwayatkan Muslim. Saya bacakan hadisnya. An Umar bin Ru'aibah qala ra'a Bisr bin Marwana alal mimbari rafi'an yadaihi wa qala qabbahallahu hataini yadaini laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula biyadihi hakadha wa asara bi isba'ihil musab bahati hadits Muslim juz 2, yang artinya dari Umar bin Ruaibah, ia mengatakan bahwa ia melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Di
di atas mimbar khutbah, ketika khutbah berdoa mengangkat kedua tangannya. Kemudian Umarah berkata, semoga Allah memburukkan kedua tanganmu. Semoga Allah memburukkan kedua tanganmu. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW tidak lebih dari melakukan dengan tangannya begini. Ia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Jadi begini. Ini. Jadi bukan mengangkat tangan, tapi begini. Ini yang dicontohkan Rasulullah. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 595. Ya, begitu. Ya, jawaban dari pertanyaan Pak Bambang sekaligus pertanyaan terakhir pada risalah tafsir kali ini, Ustadz. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang ditekankan terkait materi. Silakan, Ustadz. Ya, kamu rahimahullah sekali lagi. Jadi awal tadi dalam kita kami terangkan surat Ali Imran tadi ya 140-1 yang masih terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu peristiwa di perang Uhud ya ini. Jadi ayat tadi sekali lagi Allah menghibur Rasulullah. Menghibur Rasulullah. Dalam peperangan itu kadang menang, kadang kalah gitu. Menang dan kalah itu hal yang lumrah ini, lumrah. Ini. Jadi hari-hari itu digilirkan manusia, kadang mudah, kadang sulit. Dan hidup kita seperti itu, bukan hanya perang saja. Dalam kehidupan kita seperti itu. Jadi kadang sulit, kadang mudah. Itu hal yang biasa. Maka yang penting kita ambil pelajaran. Kenapa dalam peperangan ini kalah di perang Uhud? Oh, ternyata sejak awal pun sudah ada ujian dari Allah dengan pengkhianatan Abdullah bin Salul. Yang kedua, Allah menguji, diberi kemudahan kemenangan di awal perang. Karena diuji kemenangan akhirnya lalai. Akhirnya melanggar aturan Rasulullah. Petugas pemanah meninggalkan tempat. Akhirnya diserbu Khalid bin Walid dari belakang. Nah ini kehancuran terjadi. Juga kemenangan di perang Badar. Ambil pelajaran. 300 orang melawan 1.000 orang menang. Nah, kenapa? Ya karena kedisiplinan ketaatan Rasulullah. Rasulullah sampai dia ikut berperang di perang Badar, di perang Uhud, dalam perang Badar. Ketika perang Badar terjadi, Nabi tidak ikut perang. Tapi Nabi masuk ke dalam tenda berdoa, mohon pertolongan kepada Allah. Jadi Nabi hanya berdoa dalam tenda, mohon pada Allah kemenangan dalam perang ini. Karena apa? Betul-betul seimbang. Jadi dalam perang Badar itu orang kafir ada 100 kuda, kuda terlatih. Masalahnya 1 ekor kuda, bisa dibayangkan. Kalau 100 pasukan berkuda 100, Nabi punya 1 ekor kuda. Dan Nabi itu bukan pasukan perang dalam perang Badar, itu sahabat-sahabat biasa. Cara ini ya duwin 2 hari, 3 hari, total, linggis itu aja. Jadi bukan perang, bukan. Yang dihadapi pasukan tempur yang luar biasa. Tapi dapat kemenangan karena disiplin dan ketaatan pada Rasulullah. Ini pelajaran yang kita ambil dari ayat tadi. Ya, begitu. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Semoga dapat menjadikan pelajaran Ustaz ya. Peringatan sekaligus kabar gembira bagi kita semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, itu tadi program unggulan Risalah Tafsir pada kesempatan sore hari ini bersama dengan Ustadz Ahmadi. Saya Fatih Akil Muslim besertakan kru yang bertugas menundur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.